Jadi Ca, ada anime Abang Thoyib. Apa tuh? Bang Thoyib tuh maksudnya jarang pulang. Anime, masalah gini, ini anime kayak niat gak niat gitu. Fansnya banyak tapi gak ada yang niat buat ngerjakan animenya. Oh, berarti jarang tayang, bukan jarang Ya pulang. pokoknya kayak Abang Thoyib lah, sesukanya dia mau pulang kapan. Gimana lengkapnya? Lanjut dong ke lengkapnya. Selamat datang di Berita Lain. Dimana kita memberitakan anime, games, manga, musik, dan berita yang lain. Ya pokoknya berita tentang buat para kita lah ya, para whips, nerd dan Lo aja kali, gue enggak aja. Iya. Aku berharap di sebelahku Zea sekarang ya, nggak Ocha lagi. Oh iya, udah Ocha udah balik lagi. Di summon, ting gitu tadi. Ya ini sosok asli Zea. Nah jadi Ca, ada berita di mana ini anime kayak Bang Thoyib jarang banget upload, jarang banget mengeluarkan episode baru. Jarang banget upload. Kalau sama Eno Bening kalah ya. Eno Bening gue upload tiap hari. Sama Akil juga masih lebih sering lu ya. Iya masih lebih sering aku. Kalah di anime berarti. Kalah. Masalah gini ya, ini anime itu tuh bagus banget, tapi gak ada yang niat buat ngerjainnya. Kenapa sih gitu? Nah, jadi ini adalah anime Fate series, Fate Strange Fate. Oh, Fate yang itu game HSR. Beda, itu kolaborasi, bukan. Itu Fate yang itu bukan? Itu kolaborasi, Ocha. Tolong. Fate. Bukan, itu kolaborasi. Itu beda Fate. Beda. Oh, beda. Okay. Kak, yang Fate itu kan Fate kita berdua. Nah, jadi anime Fate Strange Fate ini kan sebenarnya udah anime lama, dibilang lama nggak lama-lama amat sih. Episode satunya keluar tanggal 31 Desember 2024. Oh, tahun lalu. Tahun lalu. Akhir tahun nih. Akhir tahun. Episode 2-nya muncul 3 Agustus nanti dan itu cuma premier. Premier di satu event gitu. Aku lupa event apa. Cuma really kayak 1 tahun sekali kayak ini anime. Itu satu episodenya 20 menit. 20 menitan. Kalau kayak Oshinoko sejam oke lah. Oh masih oke. Aku juga oke lah 1 jam 20 gitu. menit buat 1 tahun. Iya, masalahnya 1 tahun. Gokil. Tapi jujur, apakah animasinya bagus? Bagus. Ceritanya bagus, aku suka karena ini Fate kan. Jadi aku sendiri sebenarnya agak conflicted. Tapi kalau setahun sekali juga agak gimana? Agak ngeselin sebenarnya, ngeselin. Jujur di satu sisi aku ngerasa ngeselin. Ini kenapa aku conflicted kan. Terus yang kedua, oh bagus lah. Artinya mereka mempersiapkan animenya dengan matang. Gitu. Iya sih, bagus sih. Nah, kalau menurut kalian gimana nih? Kira-kira layak nggak anime keluarnya setahun sekali? 1 semester sekali lah ya. Ini biar halus sedikit ya. Berita selanjutnya, Ca. Ada Vinland Saga. Nanbode. Oh, bukan. Bukan. Apa ya? Gimana ya lagi Vinland Saga? Lupa lah pokoknya. Intinya Vinland Saga ada berita baru. Yang itu, Farming Simulator. Iya, Farming Simulator. Jadi akhirnya Vinland Saga bakal tamat di 2025 ini. Tahun ini? Di bulan Agustus. Iya, bulan Agustus apa? Sorry, bukan bulan Agustus. Bulan Juli nanti. Di chapter 220. Syukuran kita. Iya, mereka akhirnya farmingnya ini ya, udah mencapai mancanegara ya. Menjadi pusat ekspor ya, ekspor beras, betul. ekspor gandum ya. Kan mereka ini berteman sama semuanya. I am my enemy, anjay. Seingatku terakhir yang ku baca itu ceritanya tentang Thorfinn yang gak mau di wilayahnya atau tempat kekuasaannya itu ada senjata. Jadi dia mau semuanya itu damai, gak ada kekerasan. Gak ada kekerasan. Tapi apakah bisa dia menciptakan Valhalla, anjay? Atau memang kekerasan itu diperlukan? Gila itu deep banget sih. Tapi gimana menurut kalian? Kalian ngerasa nggak kalau Vinland Saga sebentar lagi sudah tamat dan gimana perasaan kalian? Sedih nggak? Berita selanjutnya, Ca. Apa tuh? Ada satu wibu yang kayaknya bisa jadi dia nggak disukai apa banyak gamer. Oh, gue tahu. Siapa? Lu. Aku main CS, kerjaannya buka cash doang. Dota, kalau diajak sama main Genshin, HSR, ZZZ, Blue Archive. Blue Archive tuh yang paling sering aku mainin. Aku gamer cuma buat diriku sendiri, Ca. Berarti bukan lu nih. Bukan gua. Bukan ngebawain. Tapi Hideo Kojima di sini ya. Kenapa dia? Nah, Hideo Kojima itu ada potensi untuk tidak disukai orang-orang. Kenapa tuh? Dia berulah lagi. Biasa bikin ulah orang tua satu. Kan dia suka berulah. Iya, berulah. Tapi ulahnya menurut gue bisa dibilang keren tapi agak ngeselin sih. Keren tapi nggak keren tapi keren banget. Ngapain Cuma dia? Sigma doang yang bisa kayak gini. Gue
ngapain kayak gitu? Sigma. Enggak. Kayak Dika. Astagfirullahaladzim. Jadi kurang lebih gini ceritanya. Jadi waktu itu ada wawancara gitu kan sama orang-orangan musik dari Hideo Kojima. Orang-orangan musik yang ngurusin Death Stranding lah. Woodkid kalau nggak salah namanya. Tolong koreksi kalau misalnya salah. Intinya dia itu kan diwawancara. Gimana tuh rasanya bekerja sama Hideo Kojima? Terus dia bilang epic, rasanya keren. Terus dia nyeritain satu hal yang menurutku cukup Sigma nih. Jadi waktu itu Hideo Kojima kan ini ngetes awal cerita Death Stranding tuh sama kita. Bagus nggak nih? Ditanya bagus gak? Orang-orang di sana bilang bagus, gua suka. Banyak yang bilang kayak gitu. Terus Hideo Kojima bilang karena banyak yang suka kayaknya kita ganti aja di ceritanya. Pola pikir ya. Sebuah pola pikir. Jadi karena banyak orang yang suka, akhirnya dia mengganti ceritanya. Kayak, suka mainstream berarti. Ini mainstream ini. Ini terlalu mainstream. Ganti, cari yang orang nggak suka. Betul, cari yang orang nggak suka kayak gitu. Enggak, tapi intinya dia bilang ini kalau banyak orang yang suka artinya terlalu mainstream, tidak akan menyampaikan emosinya gitu, anjay. Itu cuma Sigma doang yang bisa kayak gitu. Dia kayak gitu bisa bikin apa ya? Game-nya laku. Kau kayak gitu laku nggak? Aku jangankan game, kayaknya nggak ada juga yang mau sama kau. Iya benar. Tapi keren, gimana? Kalian setuju nggak sama pemikiran Hideo Kojima? Berita selanjutnya, Berita selanjutnya ada tentang voice actor yang dimana dia itu hiatus. Iya, karena kena mental. Kenapa dia kena mental? Perusahaannya dia atau mungkin dia, aku kurang tahu ya, tapi harusnya agensinya dia itu mengeluarkan merchandise. Merchandise-nya apa coba kira-kira? Merchandise-nya bendera, bukan? Why? Kenapa Ya kan bendera? ada yang mau bendera. Atau mungkin ini apa? Tumbler, Cinnamoroll. Mungkin merch itu, tapi sayangnya bukan. Merch adalah kartu kredit. Itu ada isinya, bisa dipakai. Bisa dipakai, tapi nggak tahu ada isinya apa enggak. Tapi harganya? Ya nggak tahu, aku kurang tahu. Tapi menurut laporan yang ku dapatkan dari institusi atau forum di Jepang. Jadi orang yang bernama Sakura dia ngeluarkan kartu credit card yang dimana kalau kata beberapa orang ketika credit card itu dipakai kan ada kayak biaya admin apa segala tuh, sebagian itu bakal dipakai untuk aktivitasnya si pengisuar tadi Sakura. Jadi karena Mas ini aneh, ujung-ujungnya kayak protes dong orang-orang, kayak nggak sampai seminggu langsung ditarik, nggak jadi ada merch. Terus yang makanya voice aktornya dia kena mental. Nah itu asumsi kalau itu asumsi kenapa si voice aktor kena mental dan menghentikan aktivitasnya untuk sementara. Kasian dong ya, sedih. Aku nggak tahu gimana cerita lengkapnya. Ada yang ini pokoknya masih simpang siur. Menurut rumor sekali lagi, rumornya ada yang bilang ini tanpa sepengetahuan si voice actor. Terus yang kedua ini voice actornya udah tahu, cuma dapat konsekuensi aja. Tapi ya aku nggak ngerasa ini tuh kayak hal yang wajar gitu. Kartu kredit jadi merch untuk sebuah individu. Benar. Karena ya agak gigi sih. Maksudnya kredit card itu esensial banget loh, dan itu kan nih namanya ngomongin duit lah ya. Jadi kalau ada tanggung jawabnya siapa gitu. yang tanggung jawab? Nah itu dia. Nah gimana menurut kalian? Apakah ini adalah suatu tindakan yang epic atau bukan? Dan sekarang ini berita terakhir nih, Ca. Kita mau bicarakan berita duka dari voice aktornya March 7. Anjay. March 7 kondisinya sekarang masih di es batu ya, jadi es batu ya dia. Masih beku masih beku, belum hangat. Masih beku. Emang perlu pelukan gue supaya hangat. Oh, jangan-jangan dia jadi es batu karena voice aktornya. Gak ada gua. Karena voice aktornya. Kagak ada hubungannya. Karena voice aktornya. Kenapa voice aktor kagak? Kan berita duka. Enggak, maksudnya duka sih, cuma nggak kayak gitu. Jadi gini. Dia nggak bisa ngisi suara March 7. Bisa. Jadi intinya ada pengisi suara yang namanya Ogura Yui. Jadi Ogura Yui ini dia ngisi suara March 7 kan. Dia itu sempat mengalami yang namanya geger otak. Tapi untungnya, ya nggak untung sih. Ini sedikit beruntungnya dia geger otak ringan. Jadi dia diharuskan untuk istirahat dulu. Itu berita dukanya, maksudku kayak agak kasihan sih. Maksudku kalau tiba-tiba di sini ada yang geger otak juga kan kita
agak gimana gitu. Kalau nggak sadar itu kan agak ngeri. Dia itu karena gegar otaknya dia akhirnya membatalkan konsernya dia yang di Proseka Sekai Symphony 2025 di Yokohama. Iya itu. Jadi kasihan. Aku berharap beliau ini tidak terlalu mempengaruhi pekerjaannya. Tapi karena bisa sembuh kan? Bisa sembuh. Dia itu kena di tanggal 15 Juni ini. Terus dia kembali beraktivitas di tanggal 20 ini. Dan menurut laporannya yang ada di websitenya, dia bakal mengurangi kegiatannya dia. Nah, pertanyaannya adalah kira-kira dia dapat istirahat yang cukup nggak nih 5 hari nih soalnya? 5 hari untuk gegar otak kayaknya kurang deh. Gegar otak ringan sih, cuma kayak kebentur terus pusing bisa aja kan. Tapi tetap aja kayaknya perlu waktu lebih ya. Iya, aku berharap sih kayak dia bisa istirahat lebih lagi supaya bisa pulih. Takutnya kalau terlalu dipaksakan kan makin sakit. Tapi apa harapan kalian kepada Ogura Yui ini? Dia cepat sembuh lah pasti. Cepat sembuh, semoga. Dan ya, untuk sekarang itu aja untuk berita lain. Dimana kita memberitakan anime, games, manga, musik, dan berita yang lain. Ya, pokoknya berita tentang buat kita para nerd dan geek lah ya. Dan untuk sekarang itu aja dulu. Terima kasih Ocha dan aku Akil Kemeja. Aku Ocha Celana. Dan untuk kita semua stay clean and sound.